negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri, bencana ini telah teridentifikasi pada awal bulan Maret, yakni pada 2 orang warga yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini tidak lepas dari usaha seorang warga Bekasi dalam menangani kasus COVID-19 di Rumah Sakit TPC, yaitu Dita Jasmine. Dita berumur 24 tahun dan memiliki suami serta balita laki-laki. Dalam rumah sakit tersebut, Dita merupakan bagian dari laboratorium yang dulunya merupakan lulusan dari Poltekkes Bandung. Namun, hal itu tidak menjauhkannya dari tanggung jawab dalam kasus COVID-19. Selain sebagai ibu dari seorang anak, Dita juga harus menyelamatkan nyawa seseorang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dita. Pekerjaannya pun dapat berisiko terinfeksi dari pasien yang ia tangani. Perkembangan COVID-19 di daerah Dita saat dalam bertugas diketahui hampir seluruh kota sudah memasuki kode red dan dapat dikatakan sudah mempengaruhi warga sekitar dalam jumlah yang besar. Dari pengalaman Dita dalam menangani kasus COVID-19 sangat sulit dikarenakan keterbatasan alat pelindung diri yang harus dikenakan saat bertugas agar tidak terinfeksi COVID-19. Alat pelindung diri tersebut dihargai dengan harga Rp700.000 untuk sekali pakai. Selain untuk pelindung diri, mereka pun kekurangan masker dan hand rub atau yang disebut dengan hand sanitizer karena adanya penimbunan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan diri sendiri. Padahal pihak medis sangat membutuhkan alat tersebut karena mereka langsung bersentuhan dengan pasien. Untuk permasalahan ini belum ada solusi yang pasti dari pemerintah. Tapi dari pihak medis terpaksa memakai jas hujan untuk sekali pakai sebagai alternatif dan kekurangan alat pelindung diri tersebut. Dita mengatakan saat memakai alat pelindung diri, warga sekitar menyebut itu adalah baju astronot dan mentertawakan medis yang menggunakan jas hujan saat beribadah. Syukurnya kondisi para petugas medis di sana dalam keadaan baik karena mereka diberikan persediaan vitamin dalam bertugas. Kebetulan angka kejadian kasus COVID-19 di rumah sakit Dita dalam bertugas tidak terlalu banyak. Jadi, untuk pasien yang dalam kondisi parah akan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Penanganan COVID-19. Untuk jam kerja Dita dan teman-teman apabila pasien tidak terlalu banyak adalah 8 jam per hari dan untuk maksimalnya adalah 12 jam. Sebagai bagian dari sistem kesehatan, tenaga medis mau tidak mau harus siap dan menerima konsekuensi tugas pelayanan. Inilah saat tenaga medis sedang diuji. Ketika yang lain sedang resah, tenaga medis justru harus tetap gagah. Kayak yang lain boleh panik, tenaga medis justru dituntut tetap harus memberikan pelayanan terbaik. Ketika yang lain diperbolehkan untuk libur, tenaga medis justru harus siap lembur. Ketika yang lain boleh bertanya karena awam, tenaga medis harus menjelaskan dan memastikan tidak terjadi selisih paham. Tenaga medis melayani pasien sesuai prosedur yang telah mereka pelajari dan diperintahkan. Tenaga medis percaya Yang Maha Kuasa tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan mereka. Dita menyampaikan untuk semua tenaga medis di Indonesia harus semangat, jangan menyerah. Sekarang adalah ladang pahala. Yang telah gugur kita doakan agar mendapat tempat yang indah di surga. Tenaga medis lakukan dengan penuh ikhlas dan harus tetap semangat dan tersenyum dalam keadaan yang telah mewabahi Indonesia. Lalu, pesan Dita untuk masyarakat Indonesia jangan panik. Tetap tinggal di rumah dan ikuti aturan lockdown yang diberikan pemerintah. Bantu para tenaga medis mengurangi beban kerja dan bantu semua orang mengurangi wabah virus COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Meskipun bisa sembuh, kita tetap harus waspada. Doakan para medis akan siap membantu kita.